HP ini belum 1 tahun sudah tidak dijual. Jadi ini Xiaomi 15 Ultra, launchingnya di bulan Maret 2025, sekarang September 2025 dan ternyata barangnya sudah discontinue ya, alias tidak dijual lagi. Official store online Shopee tidak jual dan bahkan offline store Xiaomi juga tidak jual lagi ya. Jadi tidak heran kalau Xiaomi 15 Ultra itu sekarang lumayan diburu orang ya, jadi langka. Makanya di video kali ini kalian tidak akan melihat aku memegang unit HP-nya karena HP-nya sudah aku jual ya. Baru aku taruh 1 hari di Shopee sudah ada yang minat beli. Nah, namun inti video ini sebenarnya perbandingan dengan Vivo X200 Pro setelah 6 bulan sekaligus ingin berbagi suka duka pakai Xiaomi 15 Ultra ya. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung mulai saja. Sebagai kaum mendang-mending, ayo kita banding. Oke, kita mulai dari curcol singkat dulu ya, dari sisi desain dulu lah. Dari desain dan feel genggam sih aku lebih suka Vivo X200 Pro ya, karena Xiaomi 15 Ultra ini tuh kalau dipegang lama-lama itu menurut aku lebih mudah pegel. Mungkin karena kamera BAM-nya yang lebih besar dibanding Vivo ya, jadi distribusi beratnya itu kurang merata. Dari sisi durabilitas sih, Vivo X200 Pro IP69, sedangkan Xiaomi 15 Ultra itu IP68. Jadi lebih oke Vivo ya, karena selain tahan direndam, HP-nya juga tahan semburan air tekanan tinggi. Nah, terus Xiaomi 15 Ultra, aku pernah kepentok tuh, entah kapan dan di mana. Jadi ada dent-nya tuh di frame, catnya juga lepas. Nah, berkaitan dengan ini ya, after sales, menurut aku juga lebih oke Vivo ya. Bagi yang udah nonton video shorts aku ya, aku sempat bikin shorts di mana Vivo X200 Pro aku jatuh dan pecah tuh, lumayan parah. Dan bisa dapat gratis replacement layar dia, karena ada coverage khusus untuk layar 1 kali selama 1 tahun. Di Xiaomi, menurut info yang aku dapat dari CS-nya ya, via chat WhatsApp ya, dia itu cuman kasih 6 bulan periode garansi layarnya. Terus Vivo juga ada kasih free anti gores, sedangkan di Xiaomi aku cek CS-nya katanya tidak ada free anti gores. Sekalipun kita ke service center Xiaomi nggak dikasih anti gores juga, kita harus cari dan pasang sendiri. Jadi ya meskipun sama-sama flagship, pelayanannya beda ya. Nah sekarang kita mungkin masuk ke HyperOS. Nah dimulai dari HyperOS ya. Soalnya mungkin HyperOS ini keluhan utama orang-orang pada bilang HyperOS banyak bug, kurang bagus, dan memang ada plus minusnya. Kita mulai dari plusnya dulu kali ya, selama aku pakai ya. Secara pribadi, aku sih suka-suka aja dengan HyperOS ini ya. Fitur kustomisasinya oke banget. Misal untuk customize lock screen, kita disuguhkan banyak opsi atau preset. Untuk setiap preset, kita bisa ubah tuh font beserta tampilan informasinya. Ngatur layer foreground gitu juga bisa, ada opsi dynamic juga supaya ada animasinya ya. Dengan ini, ruang eksperimen kita cukup mumpuni ya. Kita bisa membuat lock screen ala kita sendiri dengan leluasa. Kita bahkan bisa membuat lock screen kita gerak ya dengan bantuan AI. Misalnya lock screen ini ya, ini tuh awalnya cuma gambar, tapi dia bisa jadi gerak kayak gini berkat bantuan AI-nya. Ada fitur lucu yang berguna juga seperti slider intensitas cahaya center ya. Brand lain kayaknya belum ada yang punya fitur ini deh. Font Touch OS sayangnya tidak ada opsi customization sebanyak ini ya. Presetnya terbatas dan kita cuma bisa ubah depth effect dan font. Always on display alias AOD juga ada pastinya di Xiaomi 15 Ultra dan dia bisa nyala terus. Kita juga bisa menjadikan AOD kita itu serupa dengan lock screen, cuma brightness-nya lebih rendah. Di Vivo X200 Pro juga ada AOD yang bisa nyala terus, tapi opsinya lagi-lagi lebih terbatas ya, dan aku nggak nemu tuh yang bisa samain gayanya dengan lock screen. Kalau misalnya ada, kalian bisa infoin di kolom komentar. Nah, fitur AI-nya Xiaomi juga melimpah ya, ciri khas Xiaomi lah, bisa generate subtitle sekaligus terjemahin, ada fitur interpreter, dan tentunya seabrek fitur AI edit gambar yang lebih lengkap dibandingkan Vivo. Untuk rincian detail fitur AI bisa cek saja video perbandingan Xiaomi 15 Ultra aku sebelumnya ya, bukan di video ini ya. Intinya sih fitur AI-nya lebih lengkap dibanding Vivo X200 Pro. Animasi fingerprint juga banyak ya, oke-oke, dan kontrol panel ala iOS yang bisa jadi poin plus atau minus juga ada ya, tergantung selera lah. Untuk iklan, nah untuk iklan di Xiaomi 15 Ultra ini bisa dibilang tidak ada yang mengganggu lah. Aku udah coba ke Get Apps dan ganti tema beberapa kali juga tidak ada iklan yang muncul gitu ya. Nah, kok komennya bagus-bagus bang, apakah HyperOS 2 Xiaomi ini khususnya di Xiaomi 15 Ultra sempurna? Oh tentu tidak ya, menurut aku ada yang lumayan fatal ya. Nah, jadi anehnya, pertama ya, Xiaomi 15 Ultra ini tidak ada fitur double tap layar untuk sleep ya. HP lain tuh termasuk Vivo X200 Pro, itu bisa double tap untuk matiin layar HP. Tapi Xiaomi 15 Ultra ini malah nggak ada fitur simple gini ya. Dan aku juga notice, untuk beberapa game tertentu, dia tuh kurang optimal. Misalnya game Nikke ya. Sudah di set 60 fps juga dia seringkali frame drop ke 30 fps. Padahal baru buka loh, HP-nya juga nggak panas. Dan jelas-jelas ini bukan game yang seberat Wuthering Waves. Kondisi HP juga sekali lagi tidak panas ya. Main di ruangan ber-AC pula ya.
Wuthering Waves bisa lumayan lancar, nanti kita lihat performanya, tapi kok game gacha ini malah enggak. Dan mungkin ya kendala utama aku itu adalah baterainya yang lumayan boros di kasus aku ya. Di pengujian terakhir, aku cuma dapat SOT 4 jam 25 menit. Ya, ada pemakaian kamera yang lumayan lama di 1 jam, di mana ini mencakup foto-foto dan perekaman video ya, total sekitar 7-8 menit lah rekam video. Jadi mayoritas waktu itu dipakai untuk foto. Tapi, di luar itu tidak ada skenario penggunaan berat. Bahkan Wuthering Waves saja cuma main kayak belasan menit doang. Di Vivo X200 Pro, aku bisa dapat SOT 7 jam lebih dengan penggunaan yang lumayan intensif, bahkan lebih berat dari ini. YouTube 3 jam, game Uma Musume 1 jam lebih, kamera 30 menitan, dan bahkan ada MLBB dan Wuthering Waves total 30 menitan. Menurut aku, sisi baterai ini perlu Xiaomi optimalkan lagi ya. Ya, kurang lebih itu poin-poin terkait HyperOS dan penggunaan Xiaomi 15 Ultra yang ingin aku sampaikan. Overall sih oke-oke aja ya. Aku tidak notice bug yang deal breaker atau mengganggu sih selama pemakaian. Kalau dari kalian ada yang mengalami bug, bisa share ya di kolom komentar. Oke, sekarang kita ke performa gaming. Untuk gaming karena aku tidak bisa uji di kamar biasa ya, jadinya terpaksa pengujian dilakukan di ruangan ber-AC untuk kedua HP ya. Untuk Xiaomi 15 Ultra, Wuthering Waves rata kanan dengan Ultimate Mode On dia bisa dapat rata-rata di 52 FPS. Saat rusuh bisa ada frame drop hingga 50 FPS atau kadang sampai 40-an FPS dan ada periode singkat ya di mana dia drop ke 30 FPS. Tapi overall pengalamannya mulus, suhu juga aman banget di 41 derajat Celcius. Di Vivo X200 Pro meskipun rata-rata FPS-nya lebih tinggi di 56, tapi dia lebih fluktuatif. Fluktuasi tidak sampai ke 30 FPS, tapi dia lumayan sering drop ke 40-an, sehingga rasanya tidak semulus Xiaomi 15 Ultra saat main Wuthering Waves rata kanan. Untuk MLBB sih, kedua HP ini aman ya. Xiaomi 15 Ultra bisa rata 120 FPS rata kanan saat main dengan suhu yang masih aman di 42 derajat Celcius. Ada frame drop di tengah karena keluar ke lobby ya, jadi bisa dihiraukan saja itu. Untuk Vivo X200 Pro juga bisa rata 120 FPS saat main NLBB rata kanan dengan suhu yang serupa. Ya wajar lah, HP belasan juta harus bisa dong ya 120 FPS di game sekelas MLBB. Oke, sekarang kita ke kamera. Apakah setelah 6 bulan ada perubahan ya? Disclaimer dulu, semua hasil foto diambil dengan mode auto, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti exposure dan lainnya secara manual. Semuanya ini point and shoot langsung. Untuk Vivo, aku pakai Zeiss Natural ya, natural, dan Xiaomi pakai Leica Authentic. Oke, di sini terlihat ya, di Zeiss Natural sekalipun, Vivo cenderung masih memiliki saturasi yang lebih kuat. Langitnya lebih biru ya. Xiaomi 15 Ultra memiliki bayangan yang lebih tegas, efek dramatis ala Leica, meskipun beberapa kalangan mungkin kurang sreg dengan skin tone yang agak dicerahin ini untuk mencapai efek dramatis tersebut. Untuk skin tone masih lebih natural di Vivo untuk konteks foto ini. Nah, apalagi di kondisi bawah terik matahari ya, hasil Xiaomi terlihat lebih terang, white balance yang lebih kuat. Secara pribadi, aku lebih suka hasil Vivo di sini ya, karena tidak terlalu diproses lah. Untuk foto objek juga sama ya karakternya. Xiaomi lebih memutihkan dengan bayangan yang lebih tegas, sedangkan Vivo memiliki saturasi warna yang lebih kuat. Kalau bukan foto orang sih hasilnya mirip-mirip saja selain dari sisi saturasi warna, di mana Vivo tetap lebih kuat ya saturasinya. Dari sisi detail sih mirip-mirip saja. Saat foto ke arah matahari langsung, Vivo lebih mampu mempertahankan visibilitas yang lebih oke. Dedaunannya masih lebih terlihat dibandingkan hasil Xiaomi yang agak gelap. Begitu masuk kondisi low light, Xiaomi malah jadi lebih benar skin tone-nya di foto ini ya, tidak diterang-terangin seperti foto siang hari. Malah skin tone Vivo yang lebih terang ya di sini ya, dan ini berlaku juga untuk overall fotonya. Vivo lebih terang dengan saturasi lebih kuat, Xiaomi lebih natural di sini. Namun ya, ini tidak selalu terjadi ya. Di foto ini misalnya Xiaomi kembali ke ciri khasnya, area gelap yang lebih gelap dan skin tone yang dicerahin untuk efek dramatisnya. Ini mirip lagi dengan foto siang hari ya karakternya. Untuk foto objek menyala, keduanya mirip, sama-sama rapi hasilnya. Xiaomi tetap ada efek dramatis lewat efek vignette-vignette-nya itu. Tapi, terkadang tuh warna di Xiaomi malah bisa lebih pop ketimbang Vivo ya, seperti di foto ini. Warna hijau, pink, dan lainnya tuh lebih kuat di Xiaomi. Padahal di foto-foto sebelumnya, Vivo cenderung lebih kuat warnanya. Jadi, buat main cam sih menurut aku ini lumayan tergantung preferensi. Detail sama-sama bagus, cuma Xiaomi 15 Ultra ada ciri khas tersendiri. Bayangan tegas, skin tone lebih terang, efek vignette, semua ini menghasilkan foto yang kesannya mellow, epic. Tapi ya, kalau kurang suka gaya begini, perlu pengaturan parameter secara manual lah. Secara pribadi sih aku lebih suka hasil Vivo X200 Pro untuk main cam ya, karena lebih aman dan fleksibel aja di mode auto. Sekarang kita lihat foto zoom ya. Untuk foto zoom kita lihat dulu di focal length 46mm alias zoom 2 kali. Tentunya dari segi warna masih beda ya. Dari sisi detail sekilas terlihat mirip. Kalau kita pixel peep tidak terlihat perbedaan berarti ya. Meskipun hasil Xiaomi itu lebih berkilau ya, kayak ada garis-garis cahaya gitu. Nah,
Foto ini sebenarnya diambil di indoor ya, ini dekorasi gitu. Di sini menurut aku mayoritas akan lebih suka hasil Vivo ya, karena memang itu ekspektasi kita, dedaunan hijau. Di Xiaomi terlihat kayak ada filter kebiruan gitu ya, tapi sebenarnya warna yang lebih benar itu di Xiaomi untuk konteks ini ya, karena ini diambil di kondisi indoor yang tidak seterang itu. Di jarak 70 mm alias zoom 3 kali, lensa tele Xiaomi 15 Ultra aktif, sehingga di sini kalau kita pixel peep, terlihat Xiaomi mampu mempertahankan detail yang lebih baik. Hasil di Vivo sudah agak terlihat diperhalus karena memang lensa tele Vivo itu aktifnya di jarak 3,7 kali. Sehingga di jarak yang hanya 3 kali ini dia masih butuh bantuan processing. Sekarang kita ke focal length 85 mm alias zoom 3,7 kali ya. Jadi ini adalah jarak di mana Vivo X200 Pro ganti ke lensa periskopnya. Harusnya ya kualitasnya bagusan Vivo. Dan menurutku ada benarnya soalnya di Xiaomi meski detail tetap oke, dia ada hasil processing dalam bentuk kilauan cahaya halus. Hasil di Vivo lebih rapi meskipun ya ini mungkin perlu di pixel peep baru kelihatan. Sekarang kita pindah ke focal length 100 mm alias zoom 4,3 kali. Dan di jarak ini giliran periskop 200 megapiksel Xiaomi 15 Ultra yang aktif. Di sini terlihat jelas bahwa dari sisi detail Xiaomi lebih unggul. Hasil Vivo tuh udah agak buram. Coba kita zoom lebih banyak ya. Di jarak zoom 60 kali pada foto tanaman ini, Xiaomi 15 Ultra jelas lebih unggul. Meskipun terlihat processing AI-nya, tapi hasilnya rapi, detailnya oke. Di Vivo sudah pecah ya hasilnya, meskipun masih ada beberapa detailnya. Namun kalau dibandingkan berdampingan gini sih jelas Xiaomi lebih unggul ya. Lumayan jauh bedanya. Nah sebenarnya Xiaomi 15 Ultra bisa zoom maksimal hingga 120 kali, sedangkan Vivo X200 Pro hanya bisa di 100 kali. Cuman karena waktu terbatas, aku belum sempat ambil foto proper di jarak zoom tersebut. Oke, kita ke low light. Saat low light focal length 85 mm sekilas hasil jepretannya mirip ya, tapi pas di pixel peep menurut aku hasil Vivo lebih tajam. Di focal length 100 mm meskipun harusnya Xiaomi lebih unggul karena periskopnya yang aktif di jarak ini, tapi hasilnya malah mirip-mirip saja dengan Vivo di mata aku. Kalau kita zoom 10 kali di low light, bahkan Vivo bisa tetap unggul ya. Detail bebatuannya tuh lebih dapat di Vivo. Beda dengan pas yang tadi. Untuk foto low light dari sisi detail hasil zoom, Vivo X200 Pro bisa konsisten mengungguli Xiaomi 15 Ultra. Oke, sekarang kita sekalian bandingin singkat foto makro ya. Di mode super makro, Xiaomi 15 Ultra ke-lock di focal length 70 mm, sedangkan Vivo X200 Pro bisa fleksibel. Dia bisa di jarak 1 kali, 2 kali, bahkan 3,7 kali seperti di hasil ini. Keduanya sama-sama oke hasilnya, tapi Vivo bisa zoom bahkan lebih jauh lagi ya, ke jarak 7,4 kali alias 170 mm, dan bisa sampai 10 kali juga alias 230 mm. Jadi untuk soal makro, Vivo X200 Pro masih juaranya ya menurut aku ya. Bisa zoom jauh dan tajam banget di mode super makro. Jadi untuk foto zoom di siang hari, Xiaomi 15 Ultra seringkali lebih unggul dibandingkan Vivo menurut aku, mostly berkat dua lensa zoomnya. Processing AI-nya juga lebih superior ya, di jarak zoom super jauh sekalipun juga bisa tetap tajam hasilnya. Namun begitu masuk low light, Vivo X200 Pro cenderung lebih unggul di berbagai jarak zoom. Dan untuk foto makro, Vivo X200 Pro juga lebih unggul karena bisa zoom hingga 10 kali di mode super makro. Sekarang kita ke ultra wide. Di ultra wide yang ada orang, ciri khas Xiaomi 15 Ultra tetap ada ya, alias shadow yang lebih gelap, skin tone lebih terang, efek dramatisnya tetap ada lah, seperti kamera utamanya. Namun memang tidak setajam kamera utama, dan kalau kita pixel peep, terkadang hasil Xiaomi itu cenderung pucat ya. Saat foto pemandangan yang mengarah ke matahari langsung, untuk konteks foto ini, flare sinar mataharinya lebih kentara di Vivo ketimbang Xiaomi ya. Meskipun lagi-lagi serupa dengan kamera utama, visibilitas di Vivo saat foto mengarah ke matahari itu lebih oke dibandingkan Xiaomi. Dedaunan masih lebih jelas terlihat di hasil Vivo. Tapi untuk foto pemandangan ultrawide biasa tanpa ada kondisi challenging, keduanya mirip-mirip saja hasilnya di mata aku selain dari sisi warna. Saat low light juga lumayan mirip ya konklusinya ya dengan pas yang hari tadi. Terus Vivo cenderung lebih terang hasilnya sehingga di mata aku suasana malam lebih dapat di Xiaomi justru. Pas di pixel peep hasil Vivo juga lebih pecah meskipun hasil Xiaomi itu terlihat banget processingnya ya, ada diperhalus tuh bagian wajahnya. Untuk foto pemandangan low light, Vivo tetap lebih terang sampai ke lampu-lampu juga lebih terang di Vivo ketimbang Xiaomi, tapi di luar itu ya overall mirip-mirip aja menurut aku. Sekarang kita ke selfie. Untuk kamera depan ya, hasil di Vivo white balance-nya lebih tinggi dibanding Xiaomi sehingga terlihat lebih terang. Kalau di pixel peep, Vivo terlihat lebih tajam. Nah, tapi di Xiaomi dia ada mode wide di kamera depan untuk foto yang lebih fleksibel jika ingin foto banyak orang. Untuk selfie saat low light juga sama konklusinya, Vivo lebih terang dengan ketajaman yang lebih baik saat di pixel peep meskipun ada penghalusan wajah. Untuk perekaman video kamera belakang di resolusi 4K 60fps, dari sisi ketajaman dan detail sih keduanya bagus dan ini wajar, namanya juga HP flagship. Cuman terlihat flare di Vivo lebih banyak ya. Xiaomi juga ada flare di awal ya, tapi lebih sedikit. Terus dari sisi stabilisasi sekilas mirip ya, nggak ada perbedaan signifikan, keduanya oke. Namun kalau aku perhatikan baik-baik ya, di Vivo tuh lebih ada gerakan naik turunnya gitu ya, bobbing gitu ya saat jalan. Jadi untuk konteks video ini menurut aku lebih unggul Xiaomi 15 Ultra.
Nah, ini video kamera belakang resolusi 2.8K, 30 fps dengan Ultra Stabilizer on. Di Vivo X200 Pro sebenarnya Ultra Stabilizer-nya bisa nyala di 2.8K 60 fps ya. Cuman karena Xiaomi 15 Ultra gak support Ultra Stabilizer di 60 fps, jadi kita rekam keduanya di 30 fps saja agar apple to apple. Cuma mungkin karena tanpa Ultra Stabilizer saja kedua HP ini sudah stabil ya. Jadi kalau sekedar jalan cepat sambil rekam, di mata aku tuh nggak ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan hasil rekaman 4K 60 tadi. Sama-sama bagus, cuman lagi-lagi flare di Vivo kayaknya lebih kelihatan. Untuk ultrawide 4K 30 fps, aku tidak melihat perbedaan signifikan selain dari sisi warna ya. Paling jelas tuh di awan. Awan di Vivo lebih benar gradasinya ada putih, ada abu. Sedangkan di Xiaomi itu dipukul rata jadi putih aja. Karakteristik ini sebenarnya juga ada di perekaman kamera utama tadi ya. Tapi di luar itu serupa aja lah hasil perekaman video ultrawide-nya ini. Untuk perekaman video kamera belakang 4K 60 di malam hari, kedua HP ini tidak bisa dibilang bebas jitter ya. Masih ada jitter meskipun minim banget dan kecil-kecil, tapi di luar itu aku tidak melihat lah ada perbedaan signifikan di sini. Udah oke. Oke, ini perekaman kamera depan 4K 60. Ini ada sedikit background music ya. Kalian bisa nilai bagaimana noise cancellingnya ya. Dan ini di bawah terik matahari. Hasilnya seperti ini. Ini aku sambil jalan. Jarak dari mulut 10-15 cm ya. Dan sekarang aku coba percepat jalannya ya. Oke, nah ini aku udah cepat jalannya. Dan ini kita kembali lagi ke tempat yang ada background musiknya. Semoga aman ya. Kalian bisa nilai sendiri kualitasnya kira-kira bagaimana. Ini aku persis di samping speaker ya, dan ya udah agak jauhan sekarang. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kamera depan 4K 60 di kondisi low light sambil jalan ya. Seperti biasa, jarak dari mulut 10-15 cm. Ini kondisinya di mall ya, tidak gelap total tapi ya pastinya ini lumayan gelap juga ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada sedikit background music. Ini aku sambil jalan, sambil muter. Kita coba turuni tangga. Nah, kita lanjut jalan. Ini kondisi langitnya. Kalian bisa cek apakah banyak noise atau tidak ya. Harusnya sih lumayan oke lah 4K 60 di HP flagship ya. Oke, kurang lebih seperti ini kualitasnya. Lah, kok sudah konklusi aja bang? Mana perbandingan durasi charging dan speaker dan fitur-fitur lainnya? Sekali lagi ya, untuk itu aku sudah pernah bikin videonya, bisa dicek saja video aku beberapa bulan lalu karena dari sisi fitur speaker tuh masih sama aja. Video kali ini lebih mengarah ke nunjukin apakah setelah 6 bulan ada keluh kesah atau perubahan yang bersifat performa seperti kamera dan gaming yang sudah kita bahas tadi. Jadi, menurut aku, Xiaomi 15 Ultra ini tentunya masih HP yang bagus ya. Bahkan mungkin lebih bagus setelah 6 bulan. Performanya lebih baik dibanding waktu itu ya.
Bahkan untuk game seberat Wuthering Waves, dia bisa mempertahankan FPS lebih tinggi dibandingkan Vivo X200 Pro secara keseluruhan. Kameranya bagus, apalagi yang suka ciri khas Leica, meskipun catatannya ya bagi yang kurang demen style Leica, terutama di skin tone, mungkin perlu atur beberapa parameter secara manual. Fotografi zoomnya mantep banget, masih yang terbaik di kelasnya untuk konteks siang hari, ya. Video stabil, aman. HyperOS juga menurut aku di seri flagship Xiaomi ini lebih oke dibandingkan Vantage OS Vivo ya. Fiturnya lebih banyak dan aku nggak nemu bug yang gimana juga. Meskipun ya, poin fatalnya adalah daya tahan baterai Xiaomi 15 Ultra itu agak kurang menurut aku. SOT 4-5 jam di kelas harga 15 jutaan itu agak gimana gitu ya. Nah, untuk Vivo X200 Pro dia tetap pilihan yang aman banget. Kameranya mungkin lebih sesuai preferensi kebanyakan orang. Untuk soal fotografi zoom dia oke, tapi kalah dari Xiaomi 15 Ultra saat siang hari dari sisi detail. Tapi saat low light, Vivo bisa unggul. Perekaman video mirip-mirip aja, cuma mungkin di situasi-situasi tertentu flare-nya lebih banyak ya kalau challenging. Terus after sales-nya mantap ya, periode garansi lebih panjang dan ada gratis anti gores juga di service center Vivo, di mana hal sederhana ini tidak bisa ditawarkan oleh service center Xiaomi untuk produk flagshipnya sekalipun ya. Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terus bandingin, terus kritis.